Hai, nama saya Rossi, saya seorang business leader dan selamat datang di video episode yang baru di mana di sini saya membagikan hal berbeda apa saja yang saya lakukan selama memimpin sebuah perusahaan. Oke, hari ini saya mau menceritakan tentang hasil bisa dibilang konsultasi, evaluasi. Ya oke lah, pokoknya dari tim sales saya itu salah seorang itu dia cerita saya konsultasi, Pak saya dapatin kasus seperti ini gimana nih caranya? Kok hasilnya seperti ini kenapa? Nah singkat cerita gini, ada salah seorang customer yang mengghosting dia. Lalu dia menerapkan cara untuk mengatasi ghosting itu dan akhirnya dibalas. Oke, jadi masalah ghosting selesai dan dia menemukan fakta bahwa si customer ini mengghosting dia karena ada objection. Nah, objectionnya apa? Nanti akan saya bahas. Intinya dia mencoba untuk handling objection tersebut tapi gagal. Nah, kebetulan komunikasinya ini bukan via telepon tapi via chat, sehingga dia ada bukti, dia screenshot dan dia kirimkan ke saya dan akan saya bagikan juga di sini. Anda bisa lihat nanti. Intinya itu kalau gini deh, sebelum kita membahas kenapa kok tim sales saya ini gagal menghandle objection tadi, sebelumnya kita perlu tahu untuk cara menghandle objection itu bagaimana. Nah, untuk detailnya sih saya sudah pernah bikin video khusus untuk handling objection, Anda bisa cek. Intinya itu kalau handling objection ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah, ini yang pertama kali yang harus wajib dilakukan adalah jangan pernah membantah customer. Karena kalau kita mulai berdebat kusir, membantah customer itu jadi dorong-dorongan, nggak akan selesai. Adu argumen nanti ya nggak akan menyelesaikan masalah. Itu yang satu. Yang kedua adalah kita harus peka apa sih sebenarnya yang diobjectionkan si customer. Dan yang ketiga, kita wajib menggali lebih dalam karena biasanya 90% dari yang disampaikan customer itu bukan objection yang sebenarnya. Biasanya itu kayak gunung es gini, ini yang atas sendiri ini yang disampaikan, padahal yang di bawah ini itu akar masalah sebenarnya. Nah, ada 3 hal itu yang harus dilakukan sebelum kita bisa menyelesaikan handling objection tersebut. Oke, jadi itu kuncinya. Sekarang mari kita lihat kenapa kok tim sales saya tidak bisa melakukan handling objection dengan baik. Nah, Anda bisa lihat kan dari chatnya. Hal pertama yang kalau Anda cermat, hal pertama yang terjadi adalah tim sales saya, dia tidak menggali lebih dalam. Nah, Anda bisa lihat kan dari chatnya itu ada beberapa hal itu disampaikan customer objectionnya, salah satunya adalah harga. Harganya dia dapat barang lain yang lebih murah. Nah, seharusnya yang dilakukan apa? Dia harus gali. Karena biasanya orang kalau ngomong masalah harga itu berarti dia tidak tahu value-nya. Dan kalau orang nggak tahu value-nya, ya Anda akan terjebak di zona perang harga. Tapi kalau orang sudah tahu value-nya apa, entah itu value produk atau value diri Anda sebagai salesnya, harga itu akan jadi nomor sekian. Kalau Anda nggak percaya, gini deh, Anda pernah beli sesuatu barang, sebelum beli Anda sudah men-set budget, misalkan saya mau beli barang X dengan budgetnya 1 juta. Seberapa sering akhirnya Anda beli itu di atas 1 juta? Kalau Anda orang normal seperti saya, seharusnya sering. Nah, kenapa kok jadi? Karena psikologi manusia, harga itu selalu yang nomor sekian. Kalau dia sudah mendapatkan emosinya, dia mendapatkan value-nya, harga itu jadi yang nomor sekian. Jadi ketika kita mendapati objection tentang harga, berarti itu ada yang salah. Antara satu, si customer tidak melihat value-nya, apapun itu dari produk atau kitanya yang menjual. Atau yang kedua, sesuatu masalah yang diselesaikan dengan produk atau jasa itu nggak pas. Nah, ada opsi ketiga sih, tapi ini jarang sekali, mungkin hanya sekitar 5% lah. Orang yang memang concernnya, memang fokus utamanya itu harga, itu ada. Jadi memang tidak bisa 100%. Nah, kembali. Dari chat tadi, Anda bisa lihat, nomor 1 adalah tidak digali lebih dalam. Seharusnya hal yang bisa dilakukan adalah ketika, ini saya mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau saya akan tanya, Pak, yang Bapak maksudkan lebih murah ini gimana? Apakah Bapak lebih penting di harga bahannya lebih murah atau HPP Bapak yang harus lebih murah supaya Bapak bisa bersaing? Alternatif lain, Pak, yang Bapak maksud mau lebih murah bagaimana? Apakah satu, harga bahan yang Bapak beli itu harus murah atau biaya Bapak yang harus murah sehingga Bapak mendapatkan keuntungan? Nah, ini sudah fokusnya beda. Ketika kita bisa menanyakan pertanyaan seperti itu tadi, kita akan gali lebih dalam. Oke, Anda dapat gambarannya kenapa gagal. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa kok ini gagal? Anda lihat sequence-nya dari chat-nya. Tim sales saya terlalu cepat lompat-lompat. Jadi satu statementnya, objection-nya apa, belum digali cukup dalam, dia sudah ganti yang lain.
Nah, hal ini yang seharusnya tidak dilakukan. Karena kembali kalau kita tidak gali dalam, kita nggak tahu akarnya apa, ini susah. Hal yang disampaikan customer pertama kali itu biasanya cuma layer atasnya dan nggak penting. Biasanya kalaupun kita handling ini, ya ujung-ujungnya dia tetap nggak akan membeli. Akan keluar lagi objectionnya karena bukan akarnya. Yang kita lakukan adalah harus menghandle hingga ujung dalamnya. Oke, saya harap dari ini Anda sudah tahu kenapa kok kesalahannya seperti itu, karena menggalinya nggak cukup dalam. Seharusnya dilakukan adalah menggali lebih dalam. Oke, itu satu. Yang kedua, yang seharusnya dilakukan adalah dia harus lebih peka lagi. Kenapa? Coba cek kata-katanya. Ada nggak kata-kata yang menurut Anda ini rada-rada aneh? Nah, kalau Anda jeli, seharusnya Anda tahu ada kata-kata seperti ya hasilnya tidak terlalu jauh. Misalkan seperti itu. Nah, hasil yang tidak terlalu jauh dengan kata-kata misalkan oh hasilnya sama. Beda nggak? Jawabannya beda. Ini, kalau saya misalkan nih membuat produk A dengan bahan baku X, hasilnya misalkan angkanya 9 nih nilainya. Lalu saya coba nih bikin barang A dengan bahan baku Y, nilainya adalah 10. Ini sama nggak? Nggak sama kan? Tapi kalau saya membuat barang A dengan bahan baku Y, nilainya sama-sama 9, maka ini sama. Dan secara psikologi ketika saya ditanya oleh supplier X dan supplier Y, saya akan bilang apa? Oh, hasilnya sama. Ketika saya ngomong hasilnya sama, berarti ini eksak sama, pasti sama. Tapi kalau tadi yang satu nilainya 9, satu nilainya 8, saya akan jawab apa? Ya mirip-mirip lah, mendekati. Nah, ketika kita mendapatkan statement seperti ini, mau via telepon, mau ketemuan langsung, mau chat, seharusnya kita peka. Kita bisa menggali lagi itu lebih dalam. Contohnya misalkan kayak tadi ya, saya kasusnya, oh ya mirip-mirip lah, misalkan kata-kata gitu. Nah, saya bisa bilang, Pak, maksudnya mirip-mirip gimana? Dia akan coba, ya pokoknya deket lah, nggak terlalu beda. Nggak terlalu beda. Nah, intinya dari hal yang saya lakukan adalah saya tanya, saya ingin gali lebih tahu, lebih detail lagi apa sebenarnya. Karena kalau dia mengatakan hal-hal seperti itu, seharusnya ini nggak 100% sama, pasti ada plus minusnya. Dan dari sana baru kita handling objectionnya. Ingat, kuncinya adalah satu, peka. Yang kedua, ketika kita nemu hal-hal yang rada aneh, kita harus gali lebih dalam supaya dapat akarnya, dan akarnya itu yang baru diselesaikan. Nah, saya harap dari penjelasan ini Anda cukup dapat konsepnya lah. Saya nggak bisa contoh realnya karena saya nggak tahu akar sebenarnya apa. Kalau ada kasus yang saya tahu, oh akar sebenarnya ini, itu bisa di role playkan. Jadi oke, pertama dia ngeluarin layernya, objectionnya ini, digali lebih dalamnya dapat apa, sehingga akarnya apa, baru itu kita handling, itu pasti selesai. Nah, paling enggak ya harapan saya hari ini menceritakan ini, paling enggak Anda tahu lah step-stepnya apa. Kalau ada handling objection, yang satu, jangan dibantah, jangan dilawan. Kalau semakin Anda lawan, itu akan semakin berdebat dan nggak akan selesai, nggak akan ketemu jalan tengahnya. Yang kedua, kita wajib peka terhadap kata-kata. Ingat, perbedaan sedikit saja, kayak oh ini hasilnya sama, sorry, saya ulangi biar nggak bingung. Contohnya, oh ini hasilnya sama dibandingkan dengan hasilnya mirip lah. Itu sudah sesuatu yang beda. Walaupun mungkin garis besarnya mirip juga, tapi ingat, ini hasilnya sama dengan ini mirip kok hasilnya, itu sudah beda. Itu Anda bisa gali. Jadi yang kedua, Anda harus peka. Yang terakhir, jangan lupa gali lebih dalam, dapetin akarnya. Kalau nggak dapet akarnya, Anda mau sejago apapun Anda berargumen, Anda handlingnya, tetap nggak akan closing kok. Oke, hari ini sampai gitu dulu, dan sampai jumpa di materi yang selanjutnya.